Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rizky Lairawan dan teman-teman saya yaitu Perkenalkan, nama saya Rida Anissa Aisinur. Pada video ini, kami akan memaparkan hasil analisis kami yaitu mengenai Balance Scorecard atau BSC pada perusahaan Aqua Group. Di sini ada 4 poin pembahasan, yaitu pengertian Balance Scorecard, manfaat Balance Scorecard, profil perusahaan, 4 perspektif Balance Scorecard. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian Balance Scorecard. Pada tahun 1992, Balance Scorecard merupakan sebuah konsep manajerial yang pertama kali diperkenalkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton. Nah, definisi Balance Scorecard menurut Mulyadi 2001 yaitu alat ukur strategi secara komprehensif dengan pola manajemen strategis. Selanjutnya mengenai manfaat dari Balance Scorecard pada perusahaan Aqua Group. Menurut Kaplan dan Norton pada tahun 2000, ada 3 manfaat Balance Scorecard untuk perusahaan. Yang pertama, Balance Scorecard mengintegrasikan strategi dan visi perusahaan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Lalu, Balance Scorecard juga memungkinkan manajer untuk melihat bisnis dalam perspektif keuangan dan keuangan seperti pelanggan, proses bisnis internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran dalam sebuah perusahaan. Lalu, Balance Scorecard juga memungkinkan manajer menilai apa yang telah mereka investasikan dalam sumber daya manusianya, lalu sistemnya dan prosedurnya demi perbaikan kinerja perusahaan di masa mendatang. Selanjutnya yaitu ada profil perusahaan. Pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan PT Golden Mississippi sebagai pelopor perusahaan AMDK atau air minum dalam kemasan pertama di Indonesia. Pabrik ini pertama didirikan di Pondok Ungu, Bekasi. Lalu pada tahun 1998, PT Tirta Investama, Golden Mississippi, dan Tirta Sibaya Kindo sepakat untuk bersinergi sebagai grup Aqua. Visi dari Aqua Group ini yaitu untuk memberikan inspirasi kepada masyarakat Indonesia mengenai hidrasi yang sehat. Lalu misinya yaitu untuk menerapkan nilai-nilai Danone yang menggambarkan visi dan etika bisnis yang unik. Nilai-nilai ini yaitu kemanusiaan, keterbukaan, kedekatan, dan antusiasme yang dipupuk dan terus ditanamkan pada karyawan guna menggerakkan perusahaan ke arah yang lebih baik. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai 4 perspektif Balance Scorecard. Di sini ada 4 perspektif Balance Scorecard menurut Kaplan dan Norton. Yang pertama, financial perspektif. Yang kedua, customer perspektif. Yang ketiga, internal business process perspektif. Dan yang keempat, learning and growth perspektif. Nah, untuk pembahasan lebih detailnya terdapat pada slide berikutnya. Perspektif pertama yaitu financial perspektif atau perspektif keuangan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan dan meningkatkan nilai pada shareholder dan stakeholder. Nah, menurut Nugrahayu dan Retnani pada tahun 2015, ukuran-ukuran yang digunakan dalam perspektif keuangan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu profit margin. Profit margin yaitu laba bersih dibagi dengan penjualan bersih dan dinyatakan dalam persentase. Nah, di sini ada laporan keuangan dari perusahaan Aqua Golden Mississippi Tbk dan anak perusahaan. Nah, di sini laporannya dari tahun 2008 sampai tahun 2010. Untuk tahun 2008 dan tahun 2009 laporannya dalam 12 bulan, sedangkan untuk tahun 2010 laporannya hanya 6 bulan. Nah, di sini untuk mengetahui profit margin, contohnya pada tahun 2008. Untuk mengetahui profit marginnya, maka menggunakan rumus berikut. Nah, profit margin sama dengan laba bersihnya yaitu 82.337 dibagi dengan penjualannya 2.331.533. Nah,
Habis itu dikali 100%. Hasilnya yaitu 3,53%. Dan untuk mencari profit margin lainnya dari tahun 2009 dan 2010, cara mencarinya sama, yaitu menggunakan profit margin ini. Selanjutnya yaitu Return on Investment atau ROI. ROI ini didapatkan dari laba bersih dibagi total aktiva dan dikali dengan 100%. Data ini didapatkan dari laporan keuangan konsolidasian 1, 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, dan 2008. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, ROI yang didapatkan pada tahun 2008 dari PT Aqua Golden Mississippi ini yaitu sebesar 8,20%, pada tahun 2009 yaitu 8,35%, dan pada tahun 2010 yaitu 5,11%. Adapun efisiensi biaya pada perusahaan Aqua Group. Efisiensi biaya ini dapat dihitung dengan cara beban operasional dibagi dengan pendapatan pada perusahaan, lalu dikali dengan 100%. Berdasarkan analisis Aqua Golden Mississippi Tbk dan anak perusahaan dalam sebuah laporan keuangan konsolidasian pada 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, dan 2008, dengan dinyatakan dalam jutaan rupiah, pada tahun 2008 dengan periode 12 bulan, efisiensi biaya dihasilkan sebanyak 5,3%. Lalu pada tahun 2009 dengan periode 12 bulan menghasilkan efisiensi biaya sebanyak 11,4%. Lalu yang terakhir ada pada tahun 2010 dengan periode 6 bulan menghasilkan efisiensi biaya sebanyak 27%. Yang kedua yaitu Customer Perspective. Menurut Kaplan dan Nathan, tolak ukur pelanggan ini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok inti dan kelompok penunjang. Kelompok inti ini terdiri dari pangsa pasar, perolehan pelanggan baru, dan mempertahankan pelanggan lama, serta tingkat kepuasan pelanggan. Lalu di kelompok penunjang terdiri dari hubungan dengan pelanggan, citra atau reputasi, dan atribut produk seperti harga dan mutu. Dari gambar ini dapat disimpulkan bahwa pangsa pasar Aqua mendominasi hampir setengah pangsa pasar AMDK di Indonesia dengan persentase 46,7%. Hal ini dikarenakan penerapan strategi CRM yang tepat, mudah dilaksanakan, dan dapat diukur kemajuannya membuat Aqua dapat mengelola interaksi atau hubungan dengan pelanggan, sehingga tujuan perusahaan ini untuk memperluas bisnisnya dapat tercapai. Dalam memperoleh pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama, Aqua melakukan peningkatan brand equity yang kuat agar dapat mempertinggi keberhasilan program dalam memikat konsumen baru dan merangkul kembali konsumen lama. Dengan banyaknya pelanggan suatu merek yang merasa puas dan suka pada merek tersebut, maka akan menimbulkan perasaan yakin bagi calon pelanggan untuk mengkonsumsi merek tersebut. Dan pelanggan yang puas umumnya akan merekomendasikan merek tersebut kepada orang yang dekat dengannya sehingga akan menarik pelanggan baru. Menurut Safrin 2017, kepuasan pelanggan dapat dipengaruhi oleh kualitas produk dan harga. Aqua menggunakan teknologi inline system yang dapat menjamin kualitas air yang bersih dan higienis saat pemrosesan, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan saat memanfaatkan produknya. Dan harga yang ditawarkan oleh Aqua berdasarkan jenis produk yang akan diterima pelanggan memang sedikit lebih tinggi dibandingkan AMDK lainnya. Namun, kualitas yang diterima di atas standar produk sejenis dengan merek lain, sehingga pelanggan merasa terpuaskan. Perspektif yang ketiga yaitu Internal Business Process Perspective atau perspektif proses bisnis internal, di mana bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap berbagai proses internal perusahaan. Menurut Nugrahayu dan Retnani pada tahun 2015, pengukuran yang dilakukan dalam perspektif proses bisnis internal ini meliputi yang pertama inovasi dan yang kedua proses pelayanan purna jual. Analisis internal bisnis proses pada perusahaan Aqua Group. Poin pertama, inovasi. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan laba dan bentuk inovasinya adalah pengembangan produk.
Di sini ada 5 poin inovasi pada Aqua Group. Yang pertama, efisiensi energi. Perusahaan ini menerapkan efisiensi energi dan hasilnya mengurangi konsumsi energi sebanyak 2,13 kWh per botol. Kedua, minyak goreng bekas. Perusahaan ini mengganti penggunaan solar menjadi minyak goreng bekas. Ketiga, pengembangan produk. Perusahaan ini mengembangkan produk baik dari sisi kemasan ataupun dari sisi produknya. Contoh, dari sisi kemasan. Yang awalnya kemasannya botol kaca, terus melakukan inovasi, maka ada kemasan berbentuk PET dan kemasan lainnya. Keempat, bahan daur ulang. Jadi, untuk mengurangi produksi sampah bumi ini, perusahaan ini memanfaatkan bahan daur ulang sebagai bahan kemasan kardus. Dan yang terakhir yaitu total water utilization. Nah, perusahaan ini terus berusaha mengurangi total water utilization ini, yang mana untuk menjaga keseimbangan ekosistem air. Nah, di sini ada analisis internal bisnis proses pada perusahaan Aqua Group. Poin kedua, proses pelayanan jual perusahaan ini merupakan upaya memberikan manfaat tambahan kepada pelanggan dalam berbagai bentuk pelayanan. Salah satu layanannya yaitu Aqua Menyapa. Nah, Aqua Menyapa ini sama halnya seperti customer service dari Aqua. Nah, di mana pada Aqua Menyapa ini bisa menanyakan berbagai hal mengenai Aqua dan bisa melakukan pembelian produk. Di sini ada 3 media. Yang pertama melalui call center. Nah, call center ini bebas pulsa selama 24 jam. Yang artinya ketika menghubungi call center ini tidak menggunakan pulsa. Selanjutnya halaman website. Nah, pada halaman website ini dengan mengisi form yang sudah disediakan pada website tersebut. Dan yang terakhir yaitu melalui via WhatsApp. Selanjutnya mengenai learning and grow perspektif. Menurut Putra pada tahun 2005, tolak ukur pembelajaran dan pertumbuhan pada sebuah perusahaan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok pertama. Kelompok pertama ini adalah melihat dari kemampuan pekerjanya dan tolak ukurnya mengenai tingkat kepuasan kerja para pekerja, serta lain-lain. Lalu ada pun kelompok kedua. Kelompok kedua ini melihat dari kemampuan sistem informasinya. Lalu tolak ukurnya adalah tingkat ketersediaan informasi yang dibutuhkan, lalu tingkat kecepatan informasi yang tersedia dalam perusahaan. Adapun kelompok ketiga. Kelompok ketiga ini melihat dari motivasi, pemberdayaan, dan keserasian individu perusahaan. Adapun tolak ukurnya adalah jumlah saran dari pekerjanya. Selanjutnya mengenai learning and grow perspektif pada analisa balance scorecard di perusahaan Aqua Group. Nah, di sini perspektif pembelajaran dan pertumbuhan karyawannya dapat dianalisa di 4 poin. 4 poin ini yaitu mengenai kepuasan bekerjanya, lalu yang kedua mengenai pelatihan sumber daya manusia atau karyawannya, lalu yang ketiga mengenai labor turnover-nya, lalu yang keempat mengenai produktivitas dari karyawannya. Dari 4 poin yang dapat dianalisa ini mengenai kinerja karyawan yang ada pada perusahaan Aqua Group. Mengenai learning and grow perspektif berdasarkan kepuasan bekerja. Kepuasan bekerja pada PT Aqua Group, Danone Aqua memperhatikan aspek K3. Aspek K3 ini mengenai kesehatan dan keselamatan kerjanya. Dengan menetapkan kebijakan K3 ini telah ditandatangani oleh General Manager Danone Aqua. Di samping Golden Safety Rules yang ditandatangani oleh General Manager Danone Aqua bersama serikat pekerjanya. Lalu, adapun tunjangan yang diberikan kepada karyawan. Tunjangan yang diberikan kepada karyawan, Danone Aqua menawarkan paket remunerasi yang menarik untuk memotivasi dan mempertahankan talenta-talenta terbaik terhadap karyawannya. Bentuk tunjangan tersebut seperti pada gambar di sebelah kanan, yaitu contohnya yaitu tunjangan mengenai hari raya, lalu tunjangan kesejahteraan, adapun tunjangan cuti, dan lain-lain. Selanjutnya mengenai perjanjian perundingan kolektif. Mengenai perjanjian perundingan kolektif tersebut,
Danone Aqua menghargai hak setiap karyawannya untuk berserikat dan mengupayakan kesejahteraan mereka melalui perjanjian kerja bersama atau PKB, seperti pola hubungan kerjanya, tata tertib perusahaannya, pengaturan penyampaian pendapatnya, pengaturan terminasinya, beasiswa, pendidikan, dan latihan, serta lain-lain. Dan yang terakhir mengenai program pensiun. Nah, di sini program pensiun karyawan yang telah mendedikasikan dirinya bagi perusahaan hingga masa pensiun, yaitu dalam usia 60 tahun. Program tersebut adalah DPLK. DPLK ini singkatan dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan program pensiun wajib dari pemerintah berupa JHT atau Jaminan Hari Tua dan JP atau Jaminan Pensiun. Masih mengenai learning and growth perspektif, pada analisa ketiga yaitu labor turnover. Dengan jumlah total pekerja dari Aqua Group pada tahun 2016 sampai 2018, pada tahun 2018 sebanyak 12.124. Selisih karyawan turnover dengan karyawan tetap terbilang sangat kecil, yaitu sebanyak 1,08% pada tahun 2015 dan sebanyak 1,01% pada tahun 2016. Rasio kompensasi karyawan dibanding upah minimum regional atau UMR ditetapkan berbeda untuk di setiap lokasinya, sesuai dengan dinamika pasar tenaga kerja di masing-masing daerah. Lalu yang terakhir, analisa terhadap learning and growth perspektif pada Aqua Group mengenai produktivitas karyawannya. Secara khusus, Danone Global menerapkan pedoman perilaku Code of Conduct untuk karyawannya dan seluruh mitra bisnisnya, yang menyatakan zero tolerance terhadap korupsi dan suap. Produktivitas karyawan dalam segi komunikasinya melalui berbagai media pada seluruh karyawannya, termasuk karyawan yang berada di pabrik maupun depot, dengan cara melalui email sebanyak 2 kali seminggu. Lalu ada unggahan mengenai kepatuhan dalam media sosial perusahaan, poster, spanduk, stiker, latar belakang komputer, dan lain-lain. Dan yang terakhir, produktivitas karyawan pada Aqua Group menyediakan sarana pelaporan melalui email compliance.danone@danone.com, di mana setiap karyawan tersebut dapat bertanya mengenai topik kepatuhan pada perusahaannya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.